kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini, serta tidak lupa kita mengaturkan rasa terima kasih kita kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu guru yang hebat-hebat yang telah meluangkan waktunya untuk berada di ruangan ini guna melaksanakan salah satu kegiatan dari program Guru Penggerak, yaitu diseminasi aksi nyata budaya positif. Baik, Bapak Ibu Guru, sebelum kita melaksanakan kegiatan diseminasi, maka kita akan melaksanakan atau melihat kesepakatan dari forum kita hari ini, yaitu yang pertama, senyapkan HP. Mohon bagi ibu guru untuk bisa mensenyapkan HP-nya selama forum berlangsung. Selanjutnya, setiap peserta berkesempatan untuk memberikan pendapatnya, dan juga seluruh peserta itu berpikiran terbuka dan saling menghormati pendapat satu sama lain, serta aktif berpartisipasi dalam kegiatan diskusi. Baik, apakah kesepakatan forum kita sudah cukup atau ada yang ingin ditambahkan atau dikurangi? Sudah cukup. Oke. Baik, karena kita sudah menyepakati kesepakatan forum kita, saya berharap bahwa kita dapat melaksanakan kegiatan ini dengan lebih baik dan lebih tertib lagi. Baik, Bapak Ibu Guru, sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, saya ingin memberikan sedikit pantun. Mohon cakep-cakepnya. Pergi ke pasar beli durian. Tidak lupa memasak nasi. Bapak Ibu Guru yang keren-keren, izinkan saya untuk presentasi. Oke, Bapak Ibu Guru hebat sekalian, tentunya sebagai guru kita pasti punya keinginan ataupun harapan mengenai sekolah kita. Kita pasti ingin berharap bahwa sekolah itu bisa menjadi lingkungan yang ideal bagi kita, lingkungan di mana seluruh individunya itu bisa mengungkapkan pikirannya, kemudian bisa maju bersama serta saling mendukung. Nah, kebanyakan dari kita kemudian berpikir hal-hal tersebut tidak bisa dilakukan karena kita kurang fasilitas, atau misalnya guru-gurunya banyak yang bukan guru penggerak, atau misalnya kita menyampaikan bahwa aturannya itu kurang tegas. Nah, tapi ada hal yang kemudian kita lupakan, padahal hal tersebut adalah hal yang paling mendasar yang kemudian bisa memberikan sekolah sebagai lingkungan yang ideal bagi kita, yaitu budaya positif. Nah, di sini budaya positif itu sangat penting diterapkan di lingkungan sekolah, karena dengan adanya budaya positif, maka kita sebagai warga sekolah, seluruh individu itu bisa saling berkomunikasi dengan lancar, terbuka, kemudian ketika ada permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan cara-cara yang membangun, serta seluruh individu itu memiliki kesempatan yang sama untuk bergerak dan mengembangkan diri. Jadi tidak ada yang tertinggal. Nah, pentingnya budaya positif tersebut sehingga kita sebagai guru perlu untuk bisa menginisiasi sebuah budaya positif di sekolah kita. Dan untuk bisa mengaplikasikan budaya positif tersebut, maka hal yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita harus memahami konsep dari budaya positif tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya ingin membagi konsep budaya positif yang telah saya dapatkan selama saya mengikuti kegiatan Guru Penggerak Angkatan 11. Nah, di sini kita akan
positif, ada beberapa hal seperti yang pertama, perubahan paradigma positif, kedua disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku, keenam posisi kontrol guru, ketujuh keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Meskipun kelihatan banyak, namun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini itu inti-intinya saja, sehingga bisa lebih efisien lagi. Baik, sebelum kita masuk ke materi yang pertama, yaitu perubahan paradigma baru. Nah, saya ingin memberikan sedikit pertanyaan kepada Bapak Ibu Guru. Pertanyaan ini sangat singkat, jawabannya setuju atau tidak setuju. Kalau bisa diberikan alasannya lebih baik lagi. Nah, di sini ada pernyataan-pernyataan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, kira-kira mungkin ada dari Bapak Ibu Guru yang ingin memberikan pendapat? Saya nomor 1. Oke, nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Ibu setuju dengan pernyataannya? Setuju? Oke, bagus. Selanjutnya ada lagi nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ada yang ingin memberikan pendapat? Saya nomor 2 setuju. Setuju juga. Oke, kita tampung nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Baik. Nah, terima kasih banyak kepada ibu hebat yang sudah memberikan pendapatnya mengenai pernyataan ini. Dan apa yang saya sampaikan. Nah, sebenarnya kita tidak sedang mengontrol murid, tapi murid yang membiarkan dirinya dikontrol. Jadi dengan kata lain, di sini murid masih memiliki pilihannya sendiri. Apakah murid tersebut mau dikontrol atau tidak dikontrol, seperti itu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, di sini biasanya kita ketika murid-murid kita melakukan sesuatu dan kemudian mendapat sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita kemudian memberikan hadiah atau penghargaan. Hal ini tentunya tidak bermasalah. Kita bisa memberikan penghargaan dan juga hadiah kepada murid kita, namun tidak boleh berlebihan. Kenapa tidak boleh berlebihan? Karena ketika kita memberikan penguatan ataupun hadiah kepada murid kita setelah menyelesaikan tugas, maka murid itu akan terbiasa hanya akan melakukan sesuatu ketika ada imbalan yang kita berikan. Jadi murid itu tidak akan melakukan sesuatu ketika kita tidak menjanjikan sesuatu kepada murid tersebut. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Di sini bahwa kritik juga itu sebenarnya adalah hal yang bagus, namun yang harus kita perhatikan bahwa kritik itu juga harus membangun. Ketika kemudian kritik itu kita berikan kepada murid hanya agar murid itu merasa bersalah, nah itu bukannya membangun tetapi malah merusak karakternya. Mungkin pada kesempatan itu murid kemudian mengatakan maaf, mengiyakan apa yang kita lakukan, tetapi sebenarnya kita sedang merusak mental murid tersebut. Kita membuat murid tersebut tidak merasa percaya diri. Untuk itu kita sebagai guru harus bisa memikirkan apakah kritik itu benar-benar membangun atau hanya agar anak tersebut merasa bersalah. Dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita sebagai guru karena kita merasa lebih dewasa, kita merasa lebih berpengalaman daripada murid-murid kita, kita kebanyakan memaksa mereka. Ketika mereka tidak ingin melakukan sesuatu yang kita inginkan, kita kemudian marah. Dan kita melupakan bahwa murid tersebut sama seperti kita, merupakan manusia yang juga memiliki pilihan-pilihannya. Seperti itu. Namun bukan berarti bahwa ketika kita tidak bisa mengontrol, di sini
bukan berarti bahwa guru itu tidak bisa mengontrol murid. Yang harus diperhatikan bahwa kita melakukannya dengan cara yang lebih benar dibandingkan dengan cara-cara yang awalnya kita ketahui sebagai kebenaran, tetapi ternyata adalah miskonsepsi. Apa yang kita tahu tentang teori kontrol itu sebenarnya adalah teori simulasi respon. Dan dalam hal ini, stimulus respon itu sudah tidak lagi relevan dengan tujuan pembelajaran kita dan tujuan dari pendidikan di Indonesia itu sendiri, di mana tujuan pendidikan di Indonesia itu bahkan ada yang menyampaikan tujuan pendidikan itu untuk menghamba kepada murid, di mana bahwa murid itu adalah fokus kita sebagai guru, bukan lagi pengembangan diri guru dan lain sebagainya, tetapi apa yang kita lakukan itu benar-benar harus untuk murid, seperti itu. Nah, di stimulus respon kita melihat bahwa teorinya yang pertama itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kebanyakan guru itu memaksakan kehendaknya kepada murid, bahwa apa yang dilakukan oleh guru itulah yang terbaik buat murid. Kita lupa bahwa murid itu juga memiliki pandangannya terhadap sesuatu. Sehingga di sini pada teori kontrol pilihan kita harus memahami pandangan orang lain. Dengan kata lain di sini adalah murid. Kita harus bisa memahami pandangan murid terhadap sesuatu. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam stimulus respon, ketika seorang murid itu melakukan kesalahan, maka dia akan dijudge sebagai anak nakal misalnya, atau anak yang berperilaku buruk. Namun, di teori kontrol atau pilihan, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi, murid itu melakukan sesuatu karena memiliki tujuan. Dan tujuannya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga guru harus mengetahui sebenarnya tujuan murid itu apa. Misalnya kalau kemudian murid itu bermain di belakang ketika kita menjelaskan pelajaran, nah kita tidak langsung menjudge anak itu sebagai anak nakal dan menyuruh dia keluar ruangan. Tetapi kita ajak diskusi, menanyakan tujuannya apa. Siapa tahu ternyata ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dan sebagai guru harus kita penuhi. Misalnya kebutuhan untuk bermain. Nah, ketika kemudian kita tahu kebutuhannya untuk bermain ada, pelajarannya kita tidak boleh terlalu menonton. Jadi harus diselingi dengan ice speaking dan lain sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di stimulus respon ini menganggap bahwa orang lain itu bisa mengontrol. Kepala sekolah bisa mengontrol kita bisa mengontrol siswa. Nah, yang diperbaiki pada teori kontrol itu adalah hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi kepala sekolah tidak bisa mengontrol kita dan kita juga tidak bisa mengontrol siswa, murid. Yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu sangat penting bahwa kita memberikan anak-anak itu nilai-nilai kebijakan, kebajikan di dirinya, sehingga ketika mengontrol diri, anak-anak itu bisa mengontrol dirinya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di dirinya. Kemudian saya hendaknya kepada murid bahwa apa yang dilakukan oleh guru itulah yang terbaik buat murid. Kita lupa bahwa murid itu juga memiliki pandangannya terhadap sesuatu. Sehingga di sini pada teori kontrol pilihan kita harus memahami pandangan orang lain. Dengan kata lain di sini adalah murid. Kita harus bisa memahami pandangan murid terhadap sesuatu. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam stimulus respon, ketika seorang murid itu melakukan kesalahan, maka dia akan dijudge sebagai anak nakal misalnya, atau anak yang berperilaku buruk. Namun, di teori kontrol atau pilihan, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi, murid itu melakukan sesuatu karena memiliki tujuan. Dan tujuannya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga guru harus
mengetahui sebenarnya tujuan murid itu apa. Misalnya kalau kemudian murid itu bermain di belakang ketika kita menjelaskan pelajaran, nah kita tidak langsung menjudge anak itu sebagai anak nakal dan menyuruh dia keluar ruangan, tetapi kita ajak diskusi, menanyakan tujuannya apa. Siapa tahu ternyata ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dan sebagai guru harus kita penuhi. Misalnya kebutuhan untuk bermain. Nah, ketika kemudian kita tahu kebutuhannya untuk bermain ada, pelajarannya kita tidak boleh terlalu monoton. Jadi harus diselingi dengan ice breaking dan lain sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di stimulus respon ini menganggap bahwa orang lain itu bisa mengontrol. Kepala sekolah bisa mengontrol kita bisa mengontrol siswa. Nah, yang diperbaiki pada teori kontrol itu adalah hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi, kepala sekolah tidak bisa mengontrol kita dan kita juga tidak bisa mengontrol siswa, murid. Yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu, sangat penting bahwa kita memberikan anak-anak itu nilai-nilai kebijakan, kebajikan di dirinya, sehingga ketika mengontrol diri, anak-anak itu bisa mengontrol dirinya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di dirinya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Diperbaiki dengan kalimat Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ketika kita memahami bahwa orang lain tidak bisa mengontrol kita, maka kita harus menyadari bahwa kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain memiliki pilihannya masing-masing. Semua pilihan tersebut ada di tangan orang tersebut. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, di sini adanya pemaksaan karena kita berusaha mengontrol orang. Ketika orang tersebut tidak mau melakukan apa yang kita inginkan, maka kita berusaha memaksa. Ketika kemudian kita menggunakan teori kontrol atau pilihan, kita tidak melakukan pemaksaan, namun kita berkolaborasi. Ketika anak-anak menolak melakukan apa yang harusnya dilakukan, kita kemudian tidak memaksa, ya kamu harus seperti ini. Tetapi kita berkolaborasi, kita bertanya, kita memberikan pilihan-pilihan. Misalnya kalau anak tersebut kemudian kita berikan tugas, kemudian tidak mau mengerjakan tugas, kita beri pilihan. Mau menyelesaikan sekarang dengan baik, tapi istirahat bisa istirahat, atau boleh sekarang istirahat, tetapi pada saat jam istirahat kita akan melanjutkan tugasnya. Itu ada pilihan, jadi anak-anak tidak merasa dipaksa untuk melakukan sesuatu, namun mereka memiliki hak untuk memilih. Kemudian model berpikir menang kalah. Nah, di sini selalu ada kata kalau ada yang menang berarti ada yang kalah. Nah, di teori kontrol pilihan itu tidak ada yang kalah, semuanya pemenang, semuanya menang. Kenapa? Karena meskipun pada saat tersebut itu tidak mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi kita mendapatkan pelajaran dari apa yang sudah kita lalui, seperti itu. Jadi tetap merupakan pemenang. Meskipun tidak lomba juara 1 pada saat pos seni, bukan berarti bahwa kelas tersebut kalah, tetapi ketika kelas tersebut itu kemudian mengambil pelajaran pada saat pos seni, mereka kemudian belajar tanggung jawab, gotong royong, itu berarti mereka sudah menang, seperti itu. Jadi dari kontrol pilihan itu sangat-sangat bagus ketika kemudian diaplikasikan di kenyataan. Nah, selanjutnya setelah kita melihat mengenai teori kontrol, di sini yang penting, hal penting kedua untuk dapat menerapkan budaya positif di sekolah adalah kedisiplinan. Nah, sebelum itu saya ada pertanyaan sedikit mengenai makna disiplin. Nah, di sini saya punya 2 kasus. Kasus pertama, seseorang yang menggunakan helm karena takut ada polisi di depan. Dan kasus kedua, seseorang yang menggunakan helm karena merasa yakin bahwa helm tersebut itu bagus dan baik untuk keselamatannya.
di antara kedua hal tersebut, kira-kira yang mana yang menunjukkan makna kedisiplinan? Kedua. Oke, ada yang ingin memberikan pendapatnya mengapa memilih kedua? Sepertinya Bu Sulfia ingin menyampaikan sesuatu. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Tadi sempat disampaikan bahwa seseorang itu melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan sesuatu atau ada tujuannya. Tujuannya yaitu untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar manusia itu merupakan kebutuhan untuk dapat bertahan hidup, untuk dapat terus melangsungkan hidup, baik itu dari segi fisiologis, biologis maupun psikologisnya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, dan ini juga sangat mempengaruhi murid-murid kita dalam melakukan sesuatu. Jadi, ada kebutuhan penguasaan, di mana kebutuhan penguasaan ini berhubungan dengan harapan untuk mendapatkan penghargaan, kemudian mendapatkan prestasi, bisa didengar, kemudian memiliki harga diri. Itu adalah kebutuhan penguasaan. Lalu kesenangan berhubungan dengan kebutuhan untuk bermain, kemudian bergembira, dan juga menikmati hidup. Itu merupakan kebutuhan kesenangan. Lalu bertahan hidup berhubungan dengan kebutuhan fisiologisnya. Bagaimana bisa bertahan hidup? Ini berhubungan dengan makanan, pakaian, rumah, semacam itu. Lalu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini berhubungan dengan kebutuhan untuk mendapatkan dan menerima kasih sayang, menjadi bagian dari kelompok sosial, dan juga menjadi bagian dari masyarakat sosial. Selanjutnya, kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan ini berhubungan dengan otonomi, kemandirian, kemudian hak untuk mengatur hidup sendiri, memiliki pilihan-pilihannya sendiri. Nah, kebutuhan dasar manusia ini juga sangat mempengaruhi siswa kita dalam melakukan sesuatu. Misalnya ketika murid itu terlalu, misal kita memberikan suatu tugas tanpa memberikan pilihan, pastinya mereka merasa dikekang. Ketika mereka dikekang, mereka kemudian tidak mendapatkan kebutuhan kebebasannya, sehingga terkadang murid-murid tidak mau mengerjakan apa yang kita inginkan murid tersebut kerjakan. Tugas-tugasnya tidak selesai, kemudian ketika kita meminta murid melakukan sesuatu tidak dilaksanakan. Nah, kalau misalnya kita kemudian berdiskusi kepada murid-murid dan mengetahui ternyata murid ini butuh diberikan pilihan-pilihan. Nah, bisa kita kemudian memberikan pilihan kepada murid. Tugas-tugasnya tidak langsung kita yang berikan, tapi kita beri pilihan kepada murid tersebut, sehingga kebutuhannya itu, murid itu merasa, oh iya, guru ini sudah memenuhi kebutuhan saya akan kebebasan. Ketika murid sudah mendapatkan apa yang diinginkannya secara teori, maka murid tersebut pasti akan melaksanakan tugas yang diberikan. Kemudian untuk motivasi perilaku manusia, kita ketahui bahwa motivasi itu ada 2. Tentunya bukan hal yang bukan hal yang asing buat kita. Makna disiplin yang kedua itu kita memakai helm karena untuk menjaga keselamatan kita sendiri, bukan karena takut polisi gitu. Itu yang saya pilih. Bagus sekali ya pendapatnya, sangat mencerminkan makna disiplin. Sepertinya saya tidak perlu menjelaskan apalagi makna disiplin karena sudah dijelaskan dengan baik oleh Ibu Sul. Benar sekali yang disampaikan oleh Ibu Sulfia bahwa disiplin itu berarti ada tanggung jawab di diri kita untuk melakukan sesuatu bukan karena takut akan hukuman atau keinginan mendapatkan hadiah, tetapi karena ada tanggung jawab menghargai diri kita sendiri dan nilai-nilai kebijakan yang ada pada diri kita sendiri.
Nah, di sini disiplin positif itu ternyata berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar, dan kemudian ini berkonotasi dengan disiplin diri yang tadi disampaikan juga oleh Ibu Sul, dan ini merupakan kalimat yang disampaikan oleh murid-murid Socrates dan Plato. Nah, disiplin yang tadi disampaikan itu terkait mengenai ke tanggung jawab kita untuk menghargai diri kita sendiri, melakukan sesuatu karena kita percaya bahwa itu benar, dan itu kita lakukan untuk menghargai diri kita sendiri, menghargai nilai-nilai yang kita anggap benar, seperti itu. Bukan karena ingin dianggap patuh atau takut karena hukuman dan ingin mendapatkan hadiah. Oleh karena itu, sebagai guru sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada murid-murid kita, sehingga ketika mereka melakukan sesuatu, mereka tidak hanya takut akan hukuman atau ingin hadiah, tetapi mereka sudah memiliki nilai-nilai kebajikan di dirinya masing-masing dan bertanggung jawab untuk menghargai dirinya sendiri dan nilai-nilai yang ada pada dirinya. Nah, dalam kurikulum Merdeka itu nilai-nilai kebajikan yang sepatutnya ada pada diri murid-murid itu ada pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila, di mana diterangkan bahwa nilai-nilai kebajikannya itu seperti beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Tadi sempat disampaikan bahwa seseorang itu melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan sesuatu atau ada tujuannya. Tujuannya yaitu untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar manusia itu merupakan kebutuhan untuk dapat bertahan hidup, untuk dapat terus melangsungkan hidup, baik itu dari segi fisiologis, biologis maupun psikologisnya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, dan ini juga sangat mempengaruhi murid-murid kita dalam melakukan sesuatu. Jadi ada kebutuhan penguasaan, di mana kebutuhan penguasaan ini berhubungan dengan harapan untuk mendapatkan penghargaan, kemudian mendapatkan prestasi, bisa didengar, kemudian memiliki harga diri, itu adalah kebutuhan penguasaan. Lalu kesenangan berhubungan dengan kebutuhan untuk bermain, kemudian bergembira, dan juga menikmati hidup, itu merupakan kebutuhan kesenangan. Lalu bertahan hidup berhubungan dengan kebutuhan fisiologisnya, bagaimana bisa bertahan hidup. Ini berhubungan dengan makanan, pakaian, rumah, semacam itu. Lalu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, ini berhubungan dengan kebutuhan untuk mendapatkan dan menerima kasih sayang, menjadi bagian dari kelompok sosial, dan juga menjadi bagian dari masyarakat sosial. Selanjutnya, kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan ini berhubungan dengan otonomi, kemandirian, kemudian hak untuk mengatur hidup sendiri, memiliki pilihan-pilihannya sendiri. Nah, kebutuhan dasar manusia ini juga sangat mempengaruhi siswa kita dalam melakukan sesuatu. Misalnya ketika murid itu terlalu, misalnya kita memberikan suatu tugas tanpa memberikan pilihan, pastinya mereka merasa dikekang. Ketika mereka dikekang, mereka kemudian tidak mendapatkan kebutuhan kebebasannya, sehingga terkadang murid-murid tidak mau mengerjakan apa yang kita inginkan murid tersebut kerjakan. Tugas-tugasnya tidak selesai, kemudian ketika kita meminta murid melakukan sesuatu tidak dilaksanakan. Nah, kalau misalnya kita kemudian berdiskusi kepada murid-murid dan mengetahui ternyata murid ini butuh diberikan pilihan-pilihan, nah bisa kita kemudian memberikan pilihan kepada murid.
tugas-tugasnya tidak langsung kita yang berikan, tapi kita beri pilihan kepada murid tersebut, sehingga kebutuhannya itu murid itu merasa, oh iya, guru ini sudah memenuhi kebutuhan saya akan kebebasan. Ketika murid sudah mendapatkan apa yang diinginkannya secara teori, maka murid tersebut pasti akan melaksanakan tugas yang diberikan. Hukuman, misalnya tidak mau terlambat ke sekolah karena takut didenda, itu merupakan motivasi ekstrinsik. Lalu kedua, motivasi atau dorongan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan berupa penghargaan ataupun hadiah dari orang lain. Dan yang terakhir adalah motivasi intrinsik, di mana motivasi intrinsik berarti motivasi atau dorongan yang timbul dari diri masing-masing orang tersebut karena ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, bukan berarti bahwa motivasi ekstrinsik itu tidak bagus. Jangan sampai bahwa kita memaksakan anak-anak kemudian harus memiliki motivasi intrinsik. Karena tidak mungkin juga seorang anak itu langsung tiba-tiba memiliki motivasi intrinsik. Jadi pembelajarannya itu secara bertahap. Pertama tentunya diajarkan kedisiplinan dengan menggunakan motivasi-motivasi ekstrinsik dengan adanya sanksi, kemudian penghargaan ketika bisa melakukan sesuatu dengan baik. Nah, setelah kemudian murid tersebut bisa memahami apa itu disiplin, kemudian kita lanjut dengan memberikan pemahaman mengenai disiplin itu sendiri, sehingga tidak sekedar berhenti pada motivasi ekstrinsik, namun terus berlanjut ke motivasi intrinsik. Dan di sini seperti yang saya sampaikan bahwa ketika murid tersebut melakukan sesuatu kedisiplinan dengan motivasi ekstrinsik, itu sebenarnya bukan hal yang salah, namun masih dianggap sebagai konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa dikatakan dengan identitas gagal? Karena pada saat mengaplikasikan konsep disiplin tersebut, kita menggunakan hukuman dan penghargaan, di mana hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, bisa membuat murid takut, memaksa. Kemudian karena murid takut dan merasa tidak nyaman, kadang murid itu menyembunyikan kesalahannya dan juga bisa menjadi rendah diri. Nah, kemudian penghargaan juga tadi sebenarnya bisa diberikan sebagai inisiasi untuk mengenalkan konsep disiplin kepada murid, namun perlu diingat bahwa ini bertahap. Ketika kemudian anak-anak sudah bagus disiplinnya, maka penghargaan konsep disiplin dengan identitas gagal bisa kemudian dilanjutkan dengan konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses itu kita tidak lagi menerapkan yang namanya hukuman dan penghargaan, tetapi yang kita terapkan adalah konsekuensi dan restitusi. Di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi bukan berarti bahwa anak-anak tersebut tidak diberikan sanksi ketika melanggar, tidak sama sekali. Namun yang diberikan adalah konsekuensi, bukan hukuman. Di sini ada dua perbedaan. Ketika hukuman ini biasanya tidak ada hubungan antara kesalahan dan juga sanksi yang diberikan. Misalnya terlambat masuk kelas, itu diberi hukuman berdiri di depan kelas selama pembelajaran berlangsung. Nah, itu termasuk hukuman. Kenapa? Karena menyakiti murid dan juga tidak ada hubungan antara apa yang dilakukan siswa, kesalahan yang dilakukan siswa dengan sanksi yang diberikan. Sedangkan konsekuensi itu ada hubungannya. Dan konsekuensi ini sudah dibicarakan. Misalnya kalau terlambat, apa sanksi-sanksinya? Seperti di sini kalau terlambat sudah ada sanksi yang diberikan. Itu ketika sanksi tersebut
dibicarakan, kemudian disepakati antara murid dan guru, maka itu bukan lagi hukuman, tetapi sudah konsekuensi. Dan misalnya ketika terlambat, misalnya 5 menit, berarti murid tersebut diminta untuk tinggal di kelas selama 5 menit setelah pelajaran selesai untuk mengerjakan tugas yang terlambat tadi 5 menit. Nah, itu dinamakan konsekuensi. Lalu setelah konsekuensi ada restitusi. Restitusi di sini bermakna bahwa guru itu hanya sebagai fasilitator, namun yang kemudian fokus pada pemecahan masalah itu adalah murid itu sendiri. Jadi murid berusaha mengidentifikasi kesalahannya sendiri, kemudian cara untuk menyelesaikan permasalahannya. Itu adalah restitusi. Nah, di sini terlihat jelas ada perbedaan. Contoh kasusnya, siswa sering tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Di sini bisa dilihat bedanya ketika guru menerapkan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di hukuman, guru itu menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid takut, seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa tidak ada koneksi antara tidak mengerjakan PR dan menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit. Kemudian untuk konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Paling tidak ada hubungan antara kesalahan yang dibuat oleh siswa atau murid dengan konsekuensi yang diberikan. Dan di sini guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Dan tentunya konsekuensi di sini juga harus dibicarakan terlebih dahulu dengan adanya kesepakatan kelas. Sehingga ketika murid melanggar, murid sudah tahu konsekuensi yang akan diterimanya. Dan selanjutnya yang paling diharapkan dilaksanakan oleh guru-guru adalah restitusi, di mana guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan diri dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Di sini guru benar-benar berdiskusi dengan murid, meminta murid untuk melihat kembali kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah dilanggar, dan kira-kira memberikan kesempatan kepada murid apa yang bisa dilakukan murid untuk menyelesaikan permasalahannya. Baik itu permasalahan pada saat tersebut dan permasalahan jangka panjang, sehingga di kemudian hari tidak ada lagi permasalahan serupa terjadi. Nah, di sini 5 posisi kontrol restitusi, 5 posisi kontrol guru itu yang pertama penghukum. Nah, di sini penghukum itu berarti kita menggunakan paksaan, baik itu secara fisik maupun verbal kepada murid, agar murid bisa tidak melakukan atau mengulangi hal-hal buruk yang dilakukan. Nah, ini untuk saat tersebut mungkin efektif. Murid tersebut kemudian bisa menghentikan apa hal-hal buruk yang dilakukan. Tetapi dalam jangka panjang murid itu akan tertanam rasa jengkelnya, amarahnya kepada guru atau kepada peraturan, sehingga akan sangat buruk dampaknya untuk murid-murid. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, ini untuk membuat rasa bersalah menggunakan suara yang lembut namun menyakitkan. Ya. Oke. Pembuat rasa bersalah ini biasanya menyampaikan tidak kasihankah sama gurumu, sudah ibu akhirnya kecewa gara-gara kamu, ibu kecewa dan lain sebagainya. Itu perkataannya lembut sekali, tapi kemudian membekas di hati murid. Murid menganggap bahwa dia sudah gagal, sudah mengecewakan gurunya. Kemudian teman, nah posisi teman ini sudah lumayan bagus. Di sini dalam posisi teman tidak menggunakan kekerasan, tapi lebih persuasif. Jadi guru berusaha mendekati murid, kemudian untuk menanyakan permasalahannya sebagai teman, merangkul
murid tersebut agar tidak melakukan hal-hal yang buruk. Untuk pemantau, ini guru yang posisi kontrolnya sangat taat aturan yang berlaku. Jadi semua kegiatan yang dilakukan, tindakan yang dilakukan itu berdasarkan aturan yang sudah disepakati. Jadi tidak ada lagi tawar-menawar antara murid dan guru. Guru sudah tinggal mengingatkan lagi tata tertib yang ada dan kemudian konsekuensinya. Selanjutnya untuk manajer, untuk posisi manajer ini guru berdiskusi kepada murid, menanyakan mengapa murid tersebut melakukan tindakan buruk tersebut, kemudian kira-kira apa yang bisa murid lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang disebabkan oleh murid tersebut sendiri. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol tadi: penghukum, kemudian pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, dan juga manajer. Baik, keyakinan kelas. Tentunya untuk dapat melakukan restitusi menjadi manajer, melakukan posisi kontrol manajer, maka kalau menurut saya sesat keyakinan kelas itu kita membuat aturan berdasarkan kesepakatan antara guru dengan siswa. Silakan peraturan, bisa saja aturan itu hanya sepihak, bisa guru saja yang membuat tanpa ada kesepakatan dengan siswa. Oke, terima kasih Ibu Wartini, pendapat yang sangat bagus sekali. Benar. Ya, berikan aplaus untuk Bu Wartini. Oke, terima kasih. Jadi benar sekali apa yang disampaikan Bu Wartini, bahwa ketika peraturan kelas, maka bisa saja aturan tersebut hanya dari guru dan tanpa ada kesepakatan siswa-siswa. Ketika siswa atau murid itu melaksanakan aturan yang belum tentu disepakati, belum tentu disetujui oleh murid tersebut, maka murid tersebut bisa melakukan aturan, tetapi dengan terpaksa. Sehingga mengapa kemudian kita perlu keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu merupakan hasil dari diskusi antara murid dan guru, dibuat bersama-sama, disusun secara bersama dan diyakini sesuai dengan keyakinan kebajikan universal yang tadi sudah kita bicarakan sebelumnya. Nah, karena Bapak Ibu guru sudah pasti membuat keyakinan kelas di kelasnya, di sini ada baik untuk menyusun keyakinan kelas itu seperti apa. Ada yang ingin memberikan pendapat? Buah Haya? Atau biasanya yang sebut nama temannya itu berarti yang sudah siap? Kayaknya ada Ibu Dokter Nurlela. Oke, jadi 6. Oke, semuanya sudah memiliki pendapatnya masing-masing mengenai cara menyusun keyakinan kelas yang terurut. Nah, kita akan melihat apakah pendapat Bapak Ibu sekalian sudah sesuai atau masih perlu dilihat kembali yang benarnya bagaimana. Nah, jadi yang benarnya ini ya, menyusun keyakinan kelas.
Seperti yang tadi disampaikan, tidak apa-apa kalah ya, karena di sini kita belajar ternyata menyusun keyakinan kelas itu seperti ini. Pertama, pastinya kita harus diskusi dulu, memunculkan peraturan yang perlu ditaati. Nah, kebanyakan peraturannya kan kita mulai dengan kata-kata negatif atau kata tidak, jangan. Nah, kemudian kalimat-kalimat itu yang diubah menjadi lebih positif. Selanjutnya, kita menyarikan peraturan-peraturan itu menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas kita. Setelah itu, kan tadinya itu baru berupa nilai-nilai. Nah, kita kemudian berdiskusi lagi, nilai tersebut itu gambaran perilakunya seperti apa. Setelah kemudian mengetahui gambaran perilaku dari nilai-nilai keyakinan kelas kita berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Jangan sampai ada yang merasa tidak berperan di dalam kelas. Jadi semuanya di kelas itu sudah harus memiliki perannya masing-masing. Selanjutnya, ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, bukan berarti bahwa keyakinan kelas tersebut akan paten atau tidak bisa diubah-ubah lagi. Keyakinan tersebut bisa diubah dengan meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ketika dirasa kemudian keyakinan kelas itu butuh tambahan, maka bisa ditambahkan. Atau ketika sudah ada yang tidak relevan dengan kelas kita, maka bisa dihilangkan. Oke, dan budaya positif, inti dari budaya positif itu ketika guru-guru sudah bisa melaksanakan yang namanya restitusi, menyelesaikan permasalahan dengan memberikan tanggung jawab kepada murid untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Jadi guru hanya membimbing untuk murid dapat menyelesaikan permasalahannya. Nah, di sini dalam restitusi itu ada 3 kegiatan yang inti yang harus dilakukan dan biasa dikenal sebagai segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, karena anak-anak yang berbuat salah itu pasti menjudge dirinya sendiri sebagai anak yang gagal. Padahal kan semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Bahkan kita pun pernah melakukan kesalahan. Maka kita menstabilkan identitas murid tersebut. Tidak, ketika salah tidak berarti bahwa gagal, tetapi kita bisa belajar dari kesalahan kita untuk bisa menjadi sukses kembali, orang yang sukses. Lanjut, setelah kemudian anak paham bahwa kegagalannya bukan hal yang terlalu yang bisa membuat dunia runtuh, maka kemudian kita masuk pada langkah kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Kita kemudian memberikan pemahaman kepada murid bahwa kita mengerti bahwa apa yang dilakukan murid itu karena ada tujuannya, ada hal yang ingin dicapai, ada kebutuhan yang diharapkan dipenuhi. Namun di sini kita memberikan pemahaman bahwa ketika kita memenuhi kebutuhan kita tidak boleh lupa bahwa kita tidak boleh mengganggu kebutuhan orang lain. Jadi kita memberikan cara-cara bagaimana bisa memenuhi kebutuhan tanpa harus bersitegang atau mengganggu kebutuhan orang lain, tidak menaati tata tertib. Jadi dengan mendapatkan apa yang kita inginkan dengan hal yang benar. Lalu setelah itu kita kemudian menanyakan keyakinan. Di sini fungsinya dari keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Di sini kita menanyakan kepada murid apa yang sudah tidak sesuai tindakannya dengan keyakinan yang sudah disepakati. Setelah kemudian murid meyakini bahwa ya, saya melakukan kesalahan dan tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah Yasmin, Ibu memanggil Yasmin karena ada hal yang ingin Ibu diskusikan dengan Yasmin. Apakah Yasmin bersedia?
bersedia Ibu. Oke, terima kasih Yasmin. Nah, ini Ibu melihat beberapa hari belakangan ini Yasmin itu kadang suka tidak memperhatikan pembelajaran di kelas Ibu. Ketika Ibu memberikan materi, Yasmin malah sibuk mengganggu temannya yang di samping. Kemudian Yasmin juga pada saat diskusi kelompok Yasmin tidak terlibat. Malah pada saat temannya presentasi, Yasmin hanya mencoret-coret buku catatannya Yasmin. Nah, itu apakah ada yang ingin Yasmin ceritakan terkait permasalahan tersebut? Pertama-tama, terima kasih Bu telah menanyakan kondisi saya sekarang. Maaf Bu, saya juga tidak tahu kenapa, tapi memang saya merasa sulit berkonsentrasi akhir-akhir ini. Mungkin karena di rumah juga lagi banyak masalah, jadi saya agak merasa sulit berkonsentrasi saat proses pembelajaran. Oke, terima kasih Yasmin sudah mau berbagi dengan Ibu. Ya, Ibu paham Yasmin pada saat ini sedang mengalami masa-masa sulit, dan memang ketika orang mengalami masa-masa sulit wajar sekali ketika perilakunya itu dapat berubah, kemudian kurang konsentrasi, kemudian kadang juga ingin mencari perhatian dari teman maupun gurunya. Namun Ibu percaya bahwa Yasmin itu adalah anak yang hebat. Yasmin pasti bisa menghadapi permasalahan ini dengan lebih baik lagi. Oke, jadi Ibu ingin konfirmasi alasan Yasmin itu tidak dapat konsentrasi, kemudian sering mengganggu teman, itu karena ada masalah keluarga, benar? Oke, ya, Ibu paham dengan alasannya Yasmin. Yasmin melakukan hal tersebut ada alasannya, dan alasannya juga masuk akal. Namun di sini Ibu ingin bertanya, apakah yang Yasmin lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sudah susun dan kita sudah sepakati bersama? Tidak Ibu. Oke, kalau tidak, kesepakatan kelas apa yang kira-kira tidak sesuai dengan tindakan Yasmin tersebut? Belajar dengan tekun dan saling menghormati antar teman. Oke, jadi jika Yasmin merasa bahwa itu tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, maka apakah Yasmin bersedia untuk tidak lagi melakukan tindakan tersebut? Insya Allah bersedia Ibu. Oke, alhamdulillah kalau seperti itu. Nah, kemudian kira-kira apa yang Yasmin bisa lakukan agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan masalah tersebut tidak lagi terjadi di masa yang akan datang? Mungkin saya bisa berbicara dengan teman saya di luar jam mata pelajaran dan mencoba lebih fokus saat ibu maupun guru lain sedang mengajar. Selain itu, saya bisa berkonsultasi dengan guru BK dan membicarakan masalah ini dengan keluarga saya. Itu ide yang sangat bagus Yasmin. Bagaimana kalau kita sepakati Yasmin berusaha untuk melakukan apa yang Yasmin sudah sampaikan tadi selama 1 minggu, dan Ibu juga akan membantu dengan berkonsultasi dengan guru BK serta membicarakan hal ini dengan orang tua Yasmin, dan kemudian seminggu setelahnya kita akan berdiskusi lagi apakah Yasmin merasa bahwa apa yang sudah Yasmin lakukan sudah dapat membantu Yasmin untuk berubah atau ada solusi lain yang Yasmin inginkan. Bagaimana? Kita sepakat? Sepakat Ibu. Oke, kalau kita sudah sepakat, Yasmin silakan kembali ke kelasnya dan kemudian melanjutkan pembelajarannya sebagaimana mestinya. Tetap semangat ya Yasmin. Ya Bu. Oke. Baik Ibu. Ya, kira-kira ada yang ingin Fahri sampaikan terkait permasalahan tersebut? Saya tidak bisa masuk pada hari Jumat karena bertepatan dengan latihan futsal saya. Saya akan mengikuti turnamen futsal bulan depan. Jadi saya merasa harus ikut latihan. Setelah saya latihan, saya merasa sangat kelelahan sehingga tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas dari Pak Wahyu. Oh iya, tentu kalau kita latihan futsal seharian full pastinya kelelahan. Ibu juga kalau ada di posisi Fahri juga pasti kelelahan dan tidak bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Iya. Ya, Ibu paham sekali alasan Fahri tidak masuk kelas dan juga tidak mengerjakan tugas. Ibu mengerti bahwa latihan futsal itu pasti sangat penting buat Fahri, apalagi sudah mendekati turnamen. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah mengikuti pelajaran di sekolah tidak penting buat Fahri? Mengikuti pelajaran di sekolah sangat penting bagi saya.
Oke, kalau mengikuti pelajaran di sekolah sangat penting buat Fahri dan juga mengikuti latihan futsal sangat penting juga buat Fahri. Apakah bisa Fahri mengikuti latihan futsal dan juga pelajaran di sekolah secara bersama-sama? Mungkin saya bisa tetap hadir di sekolah dan pada hari Jumat dan izin kepada pelatih untuk mengikuti pelatihan di sore hari pada saat pulang sekolah. Setelah latihan, jika saya merasa sangat kelelahan, saya akan meminta waktu kepada Pak Wahyu untuk mengerjakan tugas di akhir pekan. Dengan cara ini saya dapat tetap hadir di sekolah dan juga fokus latihan. Wah, itu ide yang sangat bagus ya Fahri. Ibu juga akan berusaha untuk menghubungi Pak Wahyu dan juga menceritakan hal tersebut sehingga Pak Wahyu dapat mengerti kondisi dari Fahri. Nah, apa Fahri yakin bisa membuat jadwal dengan baik seperti itu? Iya, Bu. Saya akan berbicara dengan pelatih saya agar latihan jadi lebih baik lagi, dan saya juga akan berusaha menyelesaikan tugas-tugas di lain waktu. Oke, kalau seperti itu Ibu sangat berharap pada Fahri dan Ibu yakin bahwa Fahri bisa melakukan hal tersebut. Tetap semangat dan ketika Fahri mengalami kesulitan, jangan sungkan untuk menghubungi Ibu Guru. Ya Bu, saya akan melakukan yang terbaik. Oke, kalau begitu silakan Fahri kembali ke kelas. Saja yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan juga atas keaktifannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kita tarik pelajaran dari hal tersebut dan kita bisa bersama-sama untuk mengaplikasikan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wartini dari guru SMK 3 Kendari. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya baru saja mengikuti aksi nyata yang diadakan oleh Ibu Sri Wulandari di SMK 3 Kendari dengan tema budaya positif. Saya sangat bersyukur diberi kesempatan untuk mengikuti aksi nyata mengenai budaya positif. Dari situ saya jadi tahu bahwa di dalam kelas kita perlu melakukan keyakinan kelas yang membantu kita dalam proses pembelajaran. Keyakinan kelas itu kita buat berdasarkan kesepakatan antara siswa dan guru. Saya berharap kedepannya saya akan membuat keyakinan kelas yang akan membantu saya dan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Savitri Febrianti, guru SMK Negeri 3 Kendari. Saya sangat terkesan dengan konsep pengandalan positif yang dibahas. Ini benar-benar memberi saya cara untuk memotivasi siswa tanpa menggunakan hukuman, melainkan dengan restitusi yang dibangun. Ini adalah perubahan paradigma yang saya yakin akan berdampak besar pada bagaimana saya mengajar ke depannya. Terima kasih.